Belakangan ini kondisi hutan di Aceh khususnya banyak mengalami tekanan dari perubahan alih fungsi lahan dan juga perambahan-perambahan, dan ini mengakibatkan efek buruk terhadap kualitas hutan itu sendiri maupun intensitas konflik antar satwa dengan manusia, terutama dengan gajah yang di Aceh ini sangat intensif ya. Secara umum yang digunakan FFV dan juga mungkin oleh NGO-NGO lain adalah menggunakan satellite imagery yang kemudian digunakan untuk mengupdate tutupan lahan. Jadi di situ kita bisa tahu kondisi hutan, kecepatan penurunan hutan. Namun dengan biaya yang mahal, dengan satellite imagery untuk mendapatkan foto yang detail dengan resolusi yang tinggi itu sangat mahal. Saat ini FFV melakukan monitoring hutan dengan memanfaatkan keberadaan community ranger dan juga kerjasama dengan instansi dari pemerintah yang bertujuan untuk tetap mengetahui update situasi hutan dan juga situasi konflik yang ada, terutama konflik dengan gajah yang dampaknya memang cukup besar dirasakan oleh masyarakat. Secara data ya, kalau untuk melakukan survei itu sudah cukup bagus dengan metode yang ada ya, dengan inventarisasi secara langsung. Namun memiliki juga kendala dari logistiknya, pengelolaan sumber daya manusianya, training untuk pengenalan temuan-temuan di hutan, navigasi dan sebagainya itu membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Nah, saat ini FFV menggunakan drone yang merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan remote control untuk membantu melakukan survei dan monitoring kondisi hutan, terutama di daerah-daerah yang mengalami konflik gajah yang tinggi. FFV dengan drone ini melakukan survei di lokasi-lokasi yang mengalami konflik gajah yang tinggi. Tujuannya untuk memonitor posisi keberadaan gajah sebelum terjadinya konflik. Ekornya belum gerak-gerak. Drone sudah dilakukan di 3 lokasi utama, yaitu di Janto, kemudian di Tangsel, dan di Aceh Jaya. Saat ini kita telah melakukan penerbangan setidaknya 22 kali di ketiga lokasi yang tadi saya sebutkan. Di ketiga lokasi yang kita sudah menerbangkan drone, ada beberapa hal menarik yang kita lakukan di sana. Yang pertama, di daerah Tangsel kita memang memonitor terutama untuk posisi gajah yang mungkin berubah pada saat gempa. Sampai sejauh ini kita bisa mendapatkan foto-foto udara dan juga video dari udara mengenai lokasi tersebut. Namun untuk mendapatkan video ataupun foto posisi gajah kita belum mendapatkannya. Dengan drone ini kita bisa mendapatkan foto ataupun hasil video tentang kondisi hutan, yaitu bekas tebangan baru atau kebakaran, atau yang kemarin kita coba deteksi juga kerusakan-kerusakan akibat gempa di Tangsel. Dengan drone yang bertenaga baterai, dia kapasitas kemampuan terbangnya maksimum sekitar 30 menit untuk satu baterai, walaupun drone ini bisa menggunakan 2 baterai. Untuk optimalnya sekitar 120 untuk dapatkan gambar yang baik. Drone dilengkapi dengan sistem telemetri yang terhubung dengan laptop dan juga terhubung ke remote control. Jadi ketika kita akan melakukan penerbangan, kita menentukan rute dulu di dalam laptop tersebut, baru settingan posisi drone, arah drone ketika terbang itu baru kemudian disesuaikan dengan situasi di lapangan. Untuk navigasi drone ini ada satu unit GPS yang dia akan terkoneksi telemetri ke dalam komputer, dan juga ada autopilotnya yang dia juga akan mengarahkan drone ini sesuai dengan rute yang kita buat. Kemudian juga ada 2 kamera, still kamera yang ngadap ke bawah untuk melakukan foto udara terhadap tutupan hutan secara tegak lurus,
Dan juga kamera video yang arahnya kira-kira 30 atau 45 derajat arah ke menunduk ke bawah pada hidung drone untuk melihat situasi hutan. Drone ini membutuhkan minimal tiga orang dalam satu tim gitu ya. Ada di ground operatornya itu ada yang melakukan kontrol terhadap drone menggunakan remote. Kemudian ada juga yang memantau posisi drone menggunakan binokuler, dan juga ada yang memantau pergerakan drone pada laptop, pada komputer. Proses rakit tidak rumit karena tinggal pasang-pasang aja baterai, tinggal pasang, kemudian juga pasang kamera, dua kamera tersebut dipasang dan cek keseimbangan, selesai, bisa terbang. Kendala yang kita alami dengan drone ini adalah drone ini membutuhkan lokasi pendaratan yang cukup luas karena kecepatan drone yang kira-kira 10 meter per detik itu membutuhkan area yang panjang ketika dia akan mendarat. Tidak bisa dia menukik kemudian mendarat, itu tidak bisa, dan beberapa kali drone kita mengalami crash. Beberapa kali penerbangan yang kita lakukan, kita tidak melihat ada gajah dari kamera yang kita peroleh di dalam drone. Ya, itu mungkin disebabkan karena gajah memang berada di bawah tutupan hutan yang rapat. Artinya butuh ada modifikasi-modifikasi lain supaya bisa mendeteksi satwa yang ada di bawah tutupan hutan. Ya, untuk modifikasi yang mungkin sangat penting untuk ditambahkan dalam drone ini adalah thermal kamera. Jadi ketika dia terbang di atas tutupan hutan, dia tetap bisa memantau keberadaan mamalia besar yang ada di situ. Semua gajah atau harimau mungkin bisa terpantau dengan lebih benar. Efektivitas drone dalam membantu melakukan monitoring ini menurut saya sudah cukup baik. Karena secara indikatif kita bisa melihat adanya bukaan hutan baru, kemudian adanya titik-titik api awal kebakaran, kemudian juga lokasi-lokasi jalur-jalur yang bisa dilewati gajah itu bisa kita pantau. Hanya saja untuk melihat gajah kita belum dapat. Dengan drone ini memang harapannya bisa dikombinasikan dengan metode-metode survei yang lain. Jadi ada tim yang melakukan survei atau monitoring di darat, kemudian juga penggiringan atau pemantauan konflik gajah, dan dibantu dengan drone yang ada di atas melakukan foto-foto udara. Itu sangat potensi untuk bisa dikembangkan lebih jauh.